Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pagi ini biar kita lebih semangat, kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Pada kali ini, Ibu akan membahas terkait dengan konsep diri yang sudah Ibu dapatkan setelah pelatihan selama seminggu kemarin. Ya, maka dari itu, di sini Ibu izin menyampaikan potensi ataupun gambaran diri kalian tuh cocoknya tuh di bidang apa, ya. Kali ini Ibu akan membahas terkait dengan gaya belajar dan juga tes minat bakat, ya. Sebelum itu kalian sudah mengisi asesmen yang sudah Ibu berikan, linknya? Sudah ya. Pagi ini tadi sudah Ibu berikan link asesmen yang sudah harus kalian isi dan sudah menemukan hasilnya? Sudah. Gaya belajarnya udah pada tahu? Udah. Minat bakatnya, karirnya sudah tahu? Sudah. Oke, kalau kalian sudah tahu, coba kalian tulis di buku BK kalian gaya belajar, hasil gaya belajar kalian tuh apa? Sama tes minat bakat dari Holland, Realsek kalian tuh kecenderungannya apa? Ya, kalian tuh kecenderungannya tipe realistik ya, atau investigatif, artistik, sosial, atau interpreting, ataupun juga konvensional. Nah, coba kalian tulis dulu kalau misalnya kalian sudah mengisi asesmen yang sudah Ibu berikan di awal, kalian tulis di buku BK. Ya. Iya. Apa aja? Konvensional. Oke, gaya belajarnya apa aja yang berdasarkan diri kita? Kan ada gaya belajar tuh ada apa aja? Visual, apa? Auditory, kinestetik. Nah, yang menggambarkan diri kita apa? Tulis gaya belajar, di sini tulis gaya belajar titik 2 apa? Gaya belajar titik 2 kamu apa? Sama minat bakat kalian apa? Gak apa-apa, ini aja yang kamu sudah isi. Minat bakat yang Ibu udah kirim link asesmennya, kamu sudah ngisi atau belum? Belum. Sudah? Gaya belajarnya? Terus ininya? Minat bakatnya? Realistik. Oke, good. Kinestetik, nih? Tuh, good. Udah. Ditulis aja. Nggak apa-apa, boleh. Visual, kinestetik, konvensional, investigatif. Good. Ya, hasilnya apa? Ditulis aja. Apa ini? Interpreting,
Ini hasil dari itu, auditory visual. Oke. Sudah? Sudah? Udah ditulis? Tulis aja yang menurut kamu cocok. Ini. Betul. Sudah? Sudah? Visual. Ini auditory. Oke. Oke, sudah semuanya? Sudah ditulis? Sudah. Ibu pinjem botol. Nih, botol. Ibu pinjem botol. Nah, ya. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan terkait strategi mengoptimalkan pembelajaran dengan memahami gaya belajar dan juga minat bakat peserta didik. Terus tujuan layanannya. Di sini Ibu ingin mencapai kalian tuh bisa dapat memahami metode belajar apa yang paling efektif, efisien, sehingga bisa meningkatkan ya hasil belajar kalian secara maksimal. Ya, kemudian yang kedua, mampu mengetahui strategi dalam meningkatkan prestasi secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, dapat memilih karir yang tepat sesuai dengan gaya belajar serta minat bakat kalian. Nah, agenda kita pertama yaitu asesmen. Kalian sudah mengisi asesmen yang sudah Ibu berikan kan ya? Udah ditulis hasilnya di buku tulis BK, kemudian refleksi. Ketiga, penjelasan materi, dan yang keempat, diskusi kelompok. Nah, lanjut kita ke refleksi. Karena kita membahas terkait dengan konsep diri ya, Ibu pengen kita brainstorming ya namanya ya. Ya, jadi di sini Ibu agak mengarah ke agama Islam ya. Mohon maaf yang non-Is mungkin bisa dikaitkan dengan agamanya sendiri. Kalian tahu apa aja rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Kedua, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Oke, Ibu kaitkan rukun Islam itu dengan jari, 5 jari Ibu ya. 5 jari Ibu ini ibaratnya gambaran diri kamu, rukun Islam. Kemudian botol yang Ibu pegang ini adalah agama kamu. Ketika Ibu pegang botol atau agama, kalau misalkan Ibu lepaskan ya, ini kan 5 jari tadi kan, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Kita pegang erat-erat agama kita. Kalau misalkan kita pertama tidak melaksanakan haji, apa yang akan terjadi? Masih bisa dipegang agama kita, ya. Kalau misalkan apa yang ke-5, 4, zakat. Jika kita tidak membayar zakat, apa yang terjadi pada diri kita? Masih berjalan agama kita ya. Terus yang ketiga adalah puasa. Jika kita tidak melaksanakan puasa, apa yang masih terjadi dengan diri kita? Masih berpegang teguh terhadap agama kita. Lalu kalau misalkan kita tidak sholat, apa yang akan terjadi? Jatuh. Begitu juga agama kita akan runtuh. Maka itu kenapa ya? Coba bisa dicontoh, ada botol masing-masing kan? Gak bisa Ibu dengan pegang syahadat doang tuh gak bisa. Yang minimal banget adalah sholat. Maka dari itu kenapa ya? Sholat itu diibaratkan dengan pondasi atau tiang agama ya. Kalian kalau tidak sholat, agama kalian juga akan runtuh. Begitu juga dengan kehidupan kalian akan tergoyahkan. Ibu sentil sedikit, agamamu akan jatuh, akan goyah, seperti itu ya. Kalau misalkan mungkin gambarannya di agama yang lain mungkin ada rukunnya juga ya. Nah itu mungkin bisa jadi gambaran juga buat diri kalian. Kalau yang agamanya Islam, jadilah kalian memegang agama kalian dengan erat-erat, terutama pertama adalah sholat. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat ya. Kalau kalian sengaja untuk meninggalkan sholat, sama juga kalian sudah mengkafirkan diri kalian sendiri ya kan. Maka dari itu jangan sampai meninggalkan sholat. Oke, itu konsep diri
ya, berkaitan dengan keagamaan. Sekarang kita lanjut ke penjelasan materi. Tapi sebelum itu Ibu pengen ada kesepakatan kelas. Sebelum kita lanjut, yang pertama, apa yang harus kita kesepakati di dalam kelas ini? Yang pertama, tidak boleh bermain HP jika tidak diizinkan. Terus yang kedua, berpakaian rapi. Terus tidak ada sampah di dalam kelas. Apalagi 5S, sopan, salim, santun. Terus salam. Apalagi tidak boleh makan. Apalagi? Ya. Oke. Itu ya kita sepakatin ya di dalam kelas ya untuk kita kondusif pembelajaran pada kali ini. Oke, lanjut. Pengertian gaya belajar. Nah, bisa kalian baca di sini satu orang, silakan baca. Ibu tunjuk, coba silakan Mas. Yang di depan pakai kacamata. Nah, baca. Gaya belajar merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang pada saat mengatur dan mengolah informasi yang diterimanya. Lalu gaya belajar adalah sikap atau kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran guna memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Oke, baik. Jadi kalau bisa digambarkan, disimpulkan bagaimana? Gaya belajar itu ciri khas yang dimiliki seseorang untuk mengetahui gaya yang cocok bagi dia belajar. Oke, sip, bagus. Jadi gaya belajar itu adalah sikap ya, atau kebiasaan diri kita yang dilakukan oleh diri kita sendiri untuk proses pembelajaran itu biar lebih mudah dipahamin. Ya, jadi kadang-kadang kita belajarnya sambil mendengarkan dan mencatat, atau kita tidak bisa diam dengan kita tangan kanannya mencatat, tangan kirinya mungkin menggerakkan sesuatu, dan itu adalah yang dikatakan dengan gaya belajar. Jadi gaya belajar itu kayak gestur apa sih yang bisa kita biasa kita lakukan biar belajar itu biar mudah dipahamin oleh kita. Intinya seperti itu. Kemudian gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, auditory, kinestetik. Ya. Yang pertama visual. Kalau kita membahas terkait visual, apa yang di benak pikiran kalian? Gambar. Dan kecenderungan penggunaan inderanya biasanya apa? Mata, betul. Mata untuk melihat. Kalau misalkan tidak ada yang dilihat, maka tidak seru belajarnya. Biasanya tidak mudah dipahamin pada saat proses belajar. Maka dari itu ciri-ciri yang pertama. Ya, coba baca. Mas, baca. Silakan yang di depan. Ciri-ciri dari visual. Ciri-cirinya yang pertama, saat belajar cenderung melihat ekspresi guru dan mendengar pelajarannya. Betul. Yang kedua, kurang suka berbicara di depan orang banyak. Betul. 3, cepat dan tekun membaca. Betul. 4, lebih suka informasi berwujud tulisan daripada informasi lisan. 5, suka belajar sambil mencoret-coret. Nah, ini dia ada ciri-ciri visual ya ketika kalian kecenderungannya menggunakan gaya belajar visual. Itu yang pertama, cenderung lebih suka melihat ekspresi guru ya daripada mendengarkan. Kemudian yang kedua, kurang suka bicara di depan banyak orang. Ketiga, cepat dan tekun membaca. Yang keempat yaitu lebih suka informasi berwujud tulisan ya daripada lisan, serta suka belajar sambil mencoret-coret. Nah, itu bisa diaktualisasikan dengan diri kalian. Kalian tuh sesuai nggak sih dengan ciri-ciri yang ada di depan? Nah, itu nanti akan Ibu tanyakan. Nah, lanjut. Tips untuk pembelajar visual. Silakan, siapa yang mau baca? Siapa? Neng, baca? Tips untuk pembelajar visual. Yang pertama, gunakan alat peraga dalam belajar. Misalnya kayak bisa gambar, bagan, skema. Yang kedua, siap sedia alat tulis untuk mencatat. Yang ketiga, menambahkan gambar dan warna pada catatan supaya menarik. Yang keempat, menulis ulang atau merangkum materi yang sudah dibaca. Yang kelima, merapikan tempat belajar supaya cepat terkonsentrasi. Nah, ini dia ada strategi ya atau tips-tips yang bisa kalian lakukan
jika kalian memiliki gaya belajar visual. Yang pertama biasanya dia lebih cenderung ada gambar, bagan, skema. Ya, jadi tidak kosong bukunya, pasti dia akan diwarna-warnain bukunya. Ya, biar lebih menarik. Terus yang kedua, siap sedia alat tulis untuk mencatat. Jadi kecenderungan visual itu adalah suka mencatat. Yang ketiga, menambahkan gambar dan juga warna ya supaya menarik, dan juga suka untuk merangkum materi yang sudah dibaca. Dan yang kelima adalah merapikan tempat belajar. Nah, siapa di sini yang sebelum belajar kayak ayo rapi-rapi dulu tempat mejanya atau kamarnya atau rumahnya biar lebih konsen. Nah, itu ciri-ciri dari visual. Kemudian auditori. Ayo, siapa yang mau baca? Kalau auditori, kecenderungannya dia menggunakan panca indera apa? Telinga, ya. Telinga untuk mendengar. Nah, ciri-cirinya, silakan. Ya, Mas, baca. Ciri-cirinya pertama itu dia lebih senang Mendengarkan. Terus yang kedua, suka berbicara sendiri ketika belajar. Lalu yang ketiga, kurang suka tugas menulis atau mengarang. Ya. Yang keempat, mudah mengingat materi iklan di radio atau televisi. Yang kelima, mudah mengingat materi yang didiskusikan di kelas. Dan yang keenam, kurang suka memperhatikan hal-hal baru di lingkungannya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Kalau auditori itu dia lebih senang mendengarkan. Ya, daripada mencatat, dia udah kamu aja yang ngomong, coba jelasin apa kesimpulannya. Nah, itu dia kecenderungannya auditori. Kemudian kalau lagi bicara sendiri, jadi kalau lagi belajar ya suka ada suaranya berbunyi, ya itu auditori. Kemudian kurang suka menulis atau mengarang, ya mudah mengingat materi yang dari radio ataupun televisi. Kemudian mudah mengingat materi yang didiskusikan di dalam kelas. Jadi kalau misalkan auditori itu lebih suka pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, ya. Terus nih, siapa di sini yang suka? Bu, saya lebih suka kalau misalkan berkelompok, kerja kelompok kayak gitu ya. Itu biasanya auditori. Kemudian yang keenam adalah kurang suka memperhatikan hal-hal baru di lingkungannya. Nah, tipsnya yang pertama, membentuk kelompok diskusi. Dia suka banget untuk membentuk diskusi kelompok. Terus yang kedua, menghafal materi dengan dibaca keras-keras. Yang ketiga, belajarnya model tanya jawab. Jadi kamu tanya, aku yang jawab, misalkan kayak gitu. Terus hindari kebisingan suara-suara yang mengganggu konsentrasi belajar. Nah, siapa di sini yang suka belajarnya hening? Ya, nah itu tipe gaya belajarnya adalah auditori. Kemudian kinestetik. Baca. Kinestetik itu menggunakan apa? Gerak tubuh. Jadi anaknya nggak bisa diem. Bu, saya nggak bisa diem banget anaknya gitu ya. Nah itu biasanya kinestetik. Dia ada aja yang digerakin tubuhnya, tangannya, kakinya, ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah ciri-cirinya apa? Suka menggerakkan anggota tubuh saat belajar. Yang kedua, tidak betah duduk tenang mendengarkan materi pembelajaran ya, kecuali disertai alat peraga. Jadi kalau ada alat peraga kalian lebih nyantol gitu ya materinya. Terus belajar dengan menggerakkan. Nah, siapa yang suka sambil belajar sambil jalan-jalan, baca buku, nah itu mungkin kinestetik ya. Terus memakai jari telunjuk atau jari penunjuk ya ketika membaca. Terus lebih menyukai praktek daripada ceramah teori. Jadi, Bu, bete banget Bu dengerin materi, ngoceh banyak Bu, udah langsung gercep aja Bu, langsung praktekin. Nah, itu mungkin kinestetik. Terus yang keenam adalah suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar dan juga menyukai hal-hal yang berkaitan dengan abstrak. Nah, lanjut. Tips atau strategi ya untuk pembelajaran kinestetik. Yang pertama, gunakan alat bantu konkret untuk belajar. Misalkan balok-balok ya, ataupun kalau lagi biologi Bu harus ada patung manusianya secara utuh, mungkin bisa jadi. Terus suka mempraktekkan secara langsung, ada teori Bu langsung praktek, teori praktek. Nah, itu kinestetik.
Terus yang ketiga, membaca materi dengan keras sambil berjalan. Nah, lanjut. Ini Riasek. Ya, Riasek Holland. Riasek itu singkatan dari apa? Realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Nah, realistik itu apa artinya? Laksana. Maksudnya apa tuh? Maksudnya bagaimana? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, mungkin baca aja. Baca apa? Coba angkat tangannya. Siapa? Boleh berdiri. Sini Hafiz, gak kelihatan di situ Hafiz. Nih, perlu pakai mic kan nih? Enggak perlu. Gimana? Coba. Jadi untuk realistik itu seperti menggunakan ini dibaca menurut saya. Menurut kamu ada gambaran sendiri? Ada. Ya, menurut kamu sendiri aja. Menurut saya ini realistik dia menggunakan kontak fisik, Bu. Kontak fisik. Ya. Oke. Jadi ada benda, ada alat peraga gitu ya. Untuk apa? Untuk mengingat agar lebih Oke. Ya, boleh. Coba Hafiz dibaca. Kebaca nggak itu? Realistik. Peserta didik. peserta didik yang termasuk kategori Realistik. umumnya terampil secara mekanis atau pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik dari kekuatan. Nah, boleh. Terima kasih Hafiz. Ya, jadi kalau misalkan kalian hasilnya di situ ada tulisan realistik ya, mungkin kecenderungan kalian adalah yang suka pekerjaan menggunakan fisik atau kekuatan otot. Atau juga orang yang senang bekerja dengan benda atau alat pekerjaan yang melibatkan gerak serta kekuatan. Jadi ada kalau misalkan dokter itu kan menggunakan otaknya untuk bekerja, kalau ini menggunakan fisiknya untuk dia bekerja. Contohnya seperti apa aja? Pekerjaan yang realistik. Contohnya apa Hafiz? Keren. Ya, pekerjaannya kalau menggunakan alat berat itu apa? Ekskavat. Pekerjaannya. Pekerjaannya. Kuli bisa kuli bangunan, terus mekanik, betul. Terus apa lagi? Pemain bola boleh nggak? Bisa nggak? Gimana, bisa nggak Hafiz? Pemain bola? Bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, investigatif. Nah, siapa yang tahu investigatif? Itu kecenderungannya apa? Pak Randy? Menganalisis, betul. Terus? Lebih suka memecahkan masalah. Ya, good job. Ya. Jadi, investigatif itu dia lebih menggunakan pikirannya. Thinker namanya, thinker. Lebih suka menganalisis, ya, mengobservasi, ya, terus juga kecenderungan untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Nah, contohnya apa yang menggunakan data dan logika untuk tipe investigatif? Apa Randy? Contoh pekerjaan dengan tipe investigatif. Psikolog, betul. Terus? Apa? Detektif, ya boleh. Apalagi? Intel. Oke, boleh ya. Udah ada gambaran nih berarti kalian ya. Lanjut. Artistik, karena kita ngejar waktu. Ya. Artistik. Apa kalau artistik biasanya? Angkat tangannya, siapa? Siapa? Apa? Tahu? Artistik. Apa? Kayak menciptakan karya. Terus? Apa lagi?
Ya, dia lebih memikirkan ide-ide yang kreatif, inovatif, sehingga dia ada memunculkan karya-karyanya sendiri. Nah, biasanya artistik gitu kan, biasanya lebih ke seni ya, lebih ke seni. Terus lanjut sosial. Sosial itu seperti apa? Coba, Dava, gimana Dava? Ya, sosial. Tipe sosial tuh apa? Kalau sosial di sini itu penolong, suka menolong, ya, suka berinteraksi, berinteraksi sosial. Terus apa lagi? Apalagi? Kalau ibarat dengan penolong itu apa? Berarti membantu ya. Jadi dia ada jiwa sosialnya tinggi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang memiliki bencana alam, dia segera untuk membantu ya. Itu dari bentuk tipe sosial. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri, dia pasti akan merangkul teman-temannya kayak gitu ya. Terus lanjut enterprising. Enterprising itu artinya apa? Pembujuk. Ya. Nah, lanjut enterprising itu apa? Ada yang sudah mengetahui? Ayo, angkat tangannya. Siapa? Siapa? Aurel. Namanya Aurel. Apa yang kamu tahuin? Enterprising itu apa? Kalau di sini enterprising itu pembujuk, ya. Apa? Kalau di sini Ibu baca ya, orang yang memiliki jiwa pemimpin dan memiliki kemampuan persuasi yang bagus sehingga pandai menjual barang. Jadi lebih ke dagang kali ya. Jadi sales gitu ya. Terus ada jiwa pemimpinnya juga, mungkin CEO, manajer dan lain sebagainya ya. Kemudian konvensional. Konvensional itu yang terakhir apa? Memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir dan berkaitan dengan data. Ya, kalau konvensional itu suka merapihkan data dan juga terstruktur. Contoh pekerjaannya apa? Cyberbook. Apa? Oke, contohnya apa? Cyber security. Apa? Programmer. Programmer tuh investigatif atau konvensional? Kalau konvensional tuh kayak dia biasanya tuh di organisasi, akuntansi, betul, administrasi, betul. Pinter, ya. Jadi udah paham ya. Nah, sekarang di sini Ibu tanya, ya, yang hasilnya gaya belajarnya visual, angkat tangan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Turun. Auditori, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun. Kinestetik, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, bikin kelompok di sini auditori, visual, apa? Tadi angkat tangan aja. Yang angkat tangan tadi kamu apa? Dua-duanya angkat tangan lagi. Yang awal biasanya yang kalian awal tulis itu lebih dominan biasanya. Ya udah pilih salah satu, kamu mau yang mana? Ya. Oke, ini kelompok visual, auditori dan juga kinestetik. Boleh di bawah juga nggak jadi masalah. Ayo. Siapa yang visual tadi di sini?
Visual di ujung. Kamu apa? Visual, auditory, kinestetik. Sini. Udah visual di sini benar? Nah, bagus. Auditory, kinestetik ini 2 bangku, 2. Oke. Oke, pertanyaannya untuk didiskusikan sangatlah mudah ya. Yang pertama, nih Ibu sudah ada kertasnya, jadi kalian tinggal isi di sini per kelompok ya. Yang pertama, diskusikan dengan teman kelompok Anda mengenai strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar kelompok Anda. Sudah Ibu jelaskan tadi kan ya, jadi kalian tuliskan di kertas ini. Misalkan kalian tulis di sini gaya belajar kelompok 1 adalah visual. Nah, strategi pembelajarannya ya atau tipsnya tadi apa saja? Boleh yang dari Ibu jelaskan, boleh ditambahkan oleh diri kalian sendiri. Ya, terus yang kedua, sebutkan macam-macam karir yang dapat diraih dengan gaya belajar kelompok Anda. Simpelnya saja, misalkan nama kamu siapa? Kanza. Kanza, hasil dari tes minat bakatnya apa? Tulis. Apa? Jadi karir yang pengen kamu capai apa? Cita-cita kamu pengennya nanti mau bekerja sebagai apa? Pegawai perkantoran. Boleh ditulis. Kanza sama dengan misalkan ada hasil minat bakatnya ditulis, kalau tidak ada dilanjutkan dengan pekerjaan yang diinginkan. Ya, misalkan dia pengen bekerja di jadi karyawan perusahaan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, paham ya? Ini visual, ini auditory, dan juga kinestetik. Nanti hasilnya dipresentasikan satu-satu. Ayo dirapatkan. Ayo dirapatkan, guys. Jauh mendekat rapat. Oke lah. Nah, boleh itu penghubung. Enggak ada waktu, ini aja langsung isi. Disebutin namanya satu-satu kelompoknya. Ayo, maju, boleh maju. Ayo bergerak, say. Apa? Iya, di nomor 2-nya aja. Jadi kan kalian udah tuh kan auditori. Strateginya dijabarin 1 poin sampai berapa poin. Nomor 2-nya disebutin namanya, misalkan Esra. Tanda panah, terus hasil riasaknya apa, tanda panah lagi pekerjaan yang diinginkan apa. Dari hasil riasak tersebut. Misalkan kamu hasilnya apa, Isra?
Investigatif. Terus pekerjaan yang kamu inginkan? Ini profesi. Ini sih Bu, ingin lebih ke direktur perusahaan tapi belum tahu Direktur perusahaan. Nah, kira-kira direktur perusahaan itu sesuai nggak dengan hasil riasa kamu? Investigatif. seharusnya sih seorang Tetap menganalisis. Boleh? Kalau menurut kamu cocok, ditulis aja sampingnya. Boleh ganti-gantian nulisnya. Apa? Ada yang mau ditanyain? Apa? Apa? Dava? Cara pengisiannya. Jadi nomor 1 kan cuman poin-poin dari strategi pembelajarannya itu apa. Tadi kan udah Ibu jelasin tuh tips-tipsnya. Boleh dari PPT yang udah Ibu berikan, boleh ditambahkan sendiri kayak gitu. Yang kalian ingat disampaikan lagi, tulis di sini. Terus yang nomor 2-nya dari masing-masing kelompok ini ya. Ini Ibu kenapa duduknya di bawah kalian? Ya, nanti nomor 2-nya disebutin namanya satu-satu. Misalkan Randy, strip hasil minatnya apa? Minat bakatnya. Misalkan Dava apa hasilnya Dava? Kan ada realistik, investigatif, sosial. Nah, itu hasilnya dicantumin. Terus tanda panah lagi pekerjaan yang kamu inginkan apa. Terus kamu analisis pekerjaan yang kamu inginkan sesuai nggak dengan hasil riasa kamu. Kalau menurut kamu cocok sesuai ya udah ditulis. Ayo Fadil, semangat Fadil. Kenapa ngantuk? Realistik. Terus pekerjaan yang kamu inginkan. Yang menggunakan fisik, otot, kekuatan. Pekerjaan yang kamu inginkan apa? Dagang. Kalau misalkan dagang, bisa masuknya kemana tadi? Apa tadi? Enterprising. Menurut kamu cocok atau enggak? Cocok. Menurut kamu cocok? Nomor 1 kan strategi atau tipsnya. Itu udah ditulis kan? Udah ditulis belum? Ya itu nggak apa-apa, itu nomor 2-nya. Nomor 1-nya nanti yang nulisnya strateginya. Menurut kamu untuk kinestetik itu apa? Tipsnya tadi. Yang kamu ingat tadi yang Ibu jelasin itu apa? Catat lagi di situ. Kinestetik itu apa? Misalkan nggak bisa diem, harus ada alat peraga, ya gitu. Udah Esra?
Iya sih. Direktur bisa di semuanya. Udah selesai? Harusnya sih. Tapi waktunya diomongin aja. Ini kinestetik laki-laki semua ini. Calon apa? Masya Allah, amin. Teknik garis keras. Ayo sudah ya, kita presentasi kelompok siapa duluan? Auditori? Boleh auditori? Udah selesai? Maju. Satu orang aja atau dua orang perwakilan boleh. Siapa perwakilannya auditori? Esra. Ya. Gak apa-apa, nomor 2-nya kamu. Ayo, bangun. Siapa? Ayo, jelaskan. Biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari diskusi kelompok auditori, kami memiliki beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama, kami itu lebih suka mendengarkan penjelasan atau pembelajaran dari guru sambil mencatatnya. Terus yang kedua, ketika belajar, kami lebih suka berbicara sendiri untuk menghafal. Lalu yang ketiga, kami lebih suka mencari tempat yang hening untuk belajar. Lalu yang keempat, kami lebih suka diskusi kelompok sehingga apa yang kami ingin sampaikan dapat tersampaikan. Lalu untuk yang kedua, macam-macam karir yang dapat kami raih dengan gaya belajar kelompok kami, itu di mana Aurel hasil dari reaksek dia adalah investigatif, di mana ia ingin menjadi engineer. Lalu Kathleen juga investigatif, ingin menjadi engineer. Lalu Satya artistik, dia ingin mengambil jurusan teknik pertambangan. Lalu Reza, dia mendapatkan enterprising, ingin menjadi seorang teknik elektro. Lalu Esra, saya sendiri, mendapatkan investigatif dan ingin menjadi seorang direktur perusahaan. Lalu Naisha itu mendapatkan investigatif dan ingin menjadi engineer. Lalu Rianzani, ia mendapatkan sosial dan ingin menjadi seorang psikolog. Lalu Royan, ia mendapatkan realistik, ia ingin ke teknik pertambangan. Lalu ada Zahra Arina, mendapatkan investigatif dan ingin menjadi seorang akuntan. Dan Naomi mendapatkan investigatif dan ingin menjadi seorang fisikawan. Maka sekian dari yang dapat saya sampaikan dari kelompok auditori. Terima kasih. Oke, kita lanjut kelompok. Siapa yang selanjutnya? Kinestetik udah siap?
Oke, lanjut. Pegang aja, pegang. Oh, jadi ini nih. Ya, assalamualaikum semuanya. Jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok kinestetik, yaitu strategi yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama, menggunakan alat bantu untuk membantu memahami materi. Yang kedua, memperbanyak praktek dibanding berteori. Yang ketiga, melibatkan aktivitas fisik atau gerakan tubuh. Selanjutnya untuk karirnya, yang pertama dari Gani dengan ininya apa namanya, realistik apa namanya ya, dengan riaseknya yaitu realistik sebagai kuli bangunan. Siapa itu? Angkat tangan siapa? Oke, kita lanjut. Teknik sipil. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Revaldi dengan riaseknya realistik juga sebagai proyek tambang. Yang ketiga ada Rafid dan saya dengan riasiknya realistik sebagai perkereta apian. Yang keempat akuntan dengan riasiknya konvensional, ada Randy P dan Muhammad Fahri. Yang kelima ada Azam dengan riaseknya realistik sebagai teknisi. Yang keenam ada Arga dengan riaseknya realistik juga dan ininya sebagai membuka usaha ekskul robotik. Lalu yang terakhir ada Radit dengan riaseknya realistik dengan mekanik. Sudah. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, terima kasih. Lanjut. Visual. Ayo, Dap. Langsung saya. Jadi yang dimaksud disebut visual. Jadi belum itu belum ketulis. Diam. Strateginya dulu. Strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok visual, untuk mempresentasikan atau membacakan minat bakat dan pekerjaan selanjutnya yang akan mereka tempuh. Jadi sebelumnya strategi belajar yang dapat kita lakukan untuk kelompok visual itu yaitu menggunakan alat peraga. Terus yang kedua menambahkan warna-warna. Yang ketiga mencatat ulang penjelasan. Yang ketiga Yang keempat mencari tempat yang nyaman dan rapi agar konsentrasi. Nah, berikut nama-nama teman saya yang akan saya sebutkan. Ya, pertama itu ada Dita Naiswari Arbi Putri. Ia mendapat konvensional. Nah, terus menurut data analisis, terus sistem analisis. Ini emang nggak ada, Mak. Langsung pekerjaan aja, Bu, ya. Yang kedua itu ada Akmal Fatan. Dia langsung ke pekerjaannya, jadi dia daftar Akmil. Terus yang ketiga ada Zahra Madinah Rose. Dia mendapat realistik, terus marketing pertambangan. Terus yang kelima ada Nur Fadil, yaitu apa ini, Dil? Illustration
Terus itunya tuh staf gudang. Yang keenam ada Gilang Yegi. Ini apa ini? Investigatif. Terus software engineering. Terus yang ketujuh itu ada Kanza Ayuna, pengusaha ekonomi, ilmu politik, marketing, komunikasi. Terus yang ke-8 ada Nadine, konvensional, editor keuangan. Ya kan? Iya. Terus yang ke-9 ada Mazaya, sosial, dokter. Terus yang 11 ada Ladia, konvensional, engineering. Terus yang yang ke-11 ada Randy Christian, realistik, engineering, apa ini? Perminyakan. Terus yang yang ke-13 ada Pradika Nurbiansah, psikolog klinis. Klinis, benar Bu? Klinis. Terus yang ke-14 ada Amanda Rizky Maulida, yaitu web developer for marketing. Terus yang ke-15 ada saya sendiri, yaitu Rehan Dava. Saya dapat realistik dan saya yang bekerja sebagai pengusaha. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang sudah membacakan hasil diskusinya bersama dengan teman-teman kalian. Tibalah di akhir penghujung ya dari pembelajaran kita. Sebelum ditutup, Ibu pengen satu orang membacakan kesimpulannya. Satu orang siapa? Fahri, boleh. Di sini kesimpulannya gaya belajar merupakan kecenderungan sikap atau kebiasaan yang ditempuh oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi guna memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dalam memahami informasi pembelajaran. Gaya belajar peserta didik dikategorikan menjadi 3, yakni gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Pendidik dalam mempersiapkan pembelajaran perlu memperhatikan gaya belajar peserta didik. Tujuannya adalah agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga setiap siswa mampu belajar secara optimal. Terima kasih. Kesimpulannya kita sudah banyak belajar ya terkait mengenal potensi diri, di mana kalian sudah memahami ya gaya riasek kalian tuh apa, minat bakat kalian tuh apa, karir kalian pengen mencapai apa, kemudian gaya belajarnya juga seperti apa. Nah itu bisa dipraktekkan dan dilakukan ketika proses pembelajaran selanjutnya ya, agar guna bisa memahami ya materi yang disampaikan oleh guru. Oke, sekian Ibu sampaikan dan pertemuan kali ini Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu matiin dulu. Awal.